Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus melalui renungan pagi dari Bukit Sion hari ini, tanggal 17 Oktober 2022. Mari sebelum kita melakukan segala macam aktivitas kita hari ini, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, Bapa yang sungguh sangat mengasihi kami. Terima kasih jikalau kami boleh ada di pagi hari ini. Itu kami amini dan imani, itu semata-mata karena kasih dan pertolongan-Mu. Memulai hari kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami mampu memaknai dan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara besar dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, fitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Amin. Firman Tuhan. Dari keseluruhan bacaan kita diberi satu tema, yaitu mencari keadilan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam kehidupan kita setiap saat ialah, kemanakah kita mencari keadilan? Masih adakah keadilan di dunia ini? Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, kita menemukan upaya jemaat Korintus dalam mencari keadilan, khususnya ketika ada masalah di dalam hubungan antar umat yang percaya.
permasalahan yang mereka hadapi, permasalahan yang mereka lakukan tidak diselesaikan secara internal. Mereka malah membawa permasalahan mereka kepada orang-orang yang tidak memiliki praktek hidup yang benar dan tidak mengenal Allah. Seharusnya mereka mesti mencari keadilan kepada orang-orang benar, orang yang tidak kompromi dengan perbuatan yang tidak baik. Sehingga merespon perilaku jemaat yang ada di jemaat Korintus, firman Tuhan bacaan kita di ayat 2 mengatakan, firman Tuhan di ayat 2 bacaan kita memberi pengertian bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Karenanya apabila penghakiman dunia berada dalam tangan kita, maka sudah seharusnya kita sanggup mengurus segala perkara kecil yang tidak berarti dan mudah diselesaikan di antara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 3, melalui ayat ini menyatakan kepada kita semua bahwa kita diizinkan oleh Tuhan untuk menghakimi malaikat-malaikat pada waktunya. Jadi tentu kita tidak mengalami kesulitan apabila kita menghakimi perkara-perkara yang biasa dalam hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, di ayat 4 sampai ayat yang kelima, yang mengingatkan kita supaya kita mampu mengurus perkara-perkara biasa, sehingga tidak perlu diserahkan kepada mereka yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak benar kelakuannya. Hal demikian dinyatakan dalam firman Tuhan melalui Rasul Paulus supaya mereka menjadi malu. Karena akan lebih baik dan akan sangat baik apabila kita memperdayakan orang-orang yang berhikmat di antara kita, satu orang percaya. Itu berfungsi untuk membantu mengurus dan menyelesaikan berbagai perkara kecil di antara sesama kita. Di ayat 6 mengatakan bahwa adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Secara tersirat di balik pertanyaan tersebut, firman Tuhan melalui Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa jika ada seorang saudara yang mencari keadilan, hendaklah ia mencari pada sesama saudara yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, setiap orang yang hidup dalam Kristus seharusnya bisa mengurus setiap perkara yang ada di dalam kehidupannya. Seharusnya bisa memberi dan dimintai keadilan dalam dunia ini. Jadi berbahagialah kita yang sanggup mengurus perkara-perkara biasa dalam nama Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang tidak mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan tidak lurus jalan hidupnya, serta yang tidak takut akan Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah memberi diri kita disucikan dalam nama Yesus Kristus dan telah dikuduskan dalam namanya. Karena Dia sudah membenarkan kita, serta Dia sudah menyediakan bagian yang sangat indah, bagian yang sangat kekal, yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa sang pemilik kehidupan kami, Bapa yang sungguh menyayangi dan mengasihi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan bersama-sama. Sekiranya itu boleh semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Boleh semakin memampukan kami untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya dalam dunia ini. Kami berdoa Tuhan, buat segenap umat-Mu dimanapun mereka berada sepanjang hari ini.
Tuhan kiranya mengasihi mereka, memberkati mereka, melindungi mereka di dalam menjalani hidup karunia Tuhan hari ini. Memberkati apa yang menjadi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka sepanjang hari ini. Sekiranya semuanya itu dapat dikerjakan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh karena berbagai macam sakit penyakit. Tuhan tolong memberikan kepada mereka kekuatan, sekiranya mereka dapat melawan sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini. Tuhan memberkati makan dan minum, obat-obatan yang mereka konsumsi untuk memperoleh kesembuhan. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam menjalani masa yang lanjut usia, sekiranya Tuhan menopang mereka, mengasihi mereka, memberkati mereka, menguatkan iman percaya mereka di tengah-tengah menjalani hidup karunia Tuhan di masa yang lanjut usia. Sekiranya iman mereka tetap senantiasa kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa buat bangsa, pemerintah, dan negara kami. Tuhan memberkati orang-orang yang ada di dalam roda pemerintahan. Biarlah mereka senantiasa mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan di dalamnya, kami senantiasa merasakan damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kehidupan kami hari ini Tuhan, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami di dalam kehidupan kami hari ini. Ini doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita hari ini. Selamat menikmati hidup karunia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.